Ya, saya rasa tinggal sedikit lagi, kurang lebih 3 poin atau $3 lagi lebih tepatnya untuk menuju level 3.300. Cuman pertanyaannya adalah apakah ini sudah selesai begitu sentuh 3.300 lalu koreksi atau dia masih terus melenggang. Ini dia ulasannya. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingat kemarin kita sudah sempat singgung terkait dengan potensi penurunan ataupun koreksi dari imbal hasil treasury, dan itulah yang terjadi. Candlestick ditutup dengan merah atau penurunan dan berada di level support kembali atau trendline kembali. Nah, cuman di sini mungkin kita perlu melihat dari sisi lain, teman-teman. Kalau kita singgung bahwa inilah kemungkinan koreksi dari wave B setelah terjadinya kenaikan wave A, maka sebetulnya wave B ini cukup luas ya. Bisa saja terhenti di garis ini atau sedikit berada di bawahnya, dan itu berarti kembali di bawah trendline. Nah, berarti saya ambil case yang kedua, teman-teman. Kalau ternyata kita asumsikan dia break kembali di bawah support, harusnya kan kita akan dapatkan ya, artinya dia sudah berubah tren kembali. Tapi kali ini saya bikin pengecualian karena kita melihat kasusnya berbeda. Posisinya adalah wave A, wave B gitu ya. Dan pertanyaannya adalah B-nya di mana atau sampai kapan. Oke, kalau begitu posisi ini akan saya rubah. Pertama yang kita akan lakukan adalah garis trendline supaya tidak membingungkan, kita hapus saja terlebih dulu. Kemudian yang kedua, Fibonacci retracement kita harus ubah juga. Karena kondisinya jelas yang kita ukur adalah dari bawah ke atas alias mengukur untuk koreksinya. Berarti dengan demikian Fibonacci retracement sebaiknya kita tarik dari bawah ke atas, dan kita dapatkan di sini penurunan saat ini ya, sejauh ini kurang lebih dia berada dalam koreksi 38,2%. Oke, catatannya di sini posisinya bisa saja terhenti kemudian dia berbalik naik, atau dia masih lanjut sampai 50 atau bahkan 61,8. Nah, catatannya untuk wave B itu biasanya koreksinya tidak terlalu jauh. Ya, kurang lebih kisaran 50% atau mentok-mentok paling jauh adalah 61,8. Ya, aturan basic sederhananya kita masih tetap menggunakan aturan Fibonacci retracement. Tapi pada dasarnya kalau misalkan perkiraan kita benar dan hitungannya tepat, maka harusnya kita mungkin nanti malam akan melihat dia kenaikan seperti itu. Ya, ini terlepas nantinya apakah dia akan lanjut di atas ini, berarti wave C, atau dia masih tetap dalam penutupan penurunan. Artinya masih ada swing low kembali. Dan itulah yang akan membuat kenapa emas bisa saja tembus level 3.300 dalam waktu dekat, atau bisa saja mulai koreksi di malam hari. Nah, cuman catatannya di sini saya tidak meyakini bahwa itu akan terjadi penurunan yang lebih jauh, tapi juga tidak meyakini kenaikan akan lanjut untuk malam nanti. Semuanya masih akan terlihat kekhawatiran, kecemasan dari sisi perdagangan dan juga kebijakan tarif dari Donald Trump, termasuk hubungan dagang antara Amerika dan China. Nah, di sisi lain, grafik menunjukkan US dollar mengalami penurunan, tapi coba lihat, kondisinya adalah dia ditutup hijau, yang berarti sesuai dengan prediksi kita kemarin, yaitu mengharapkan ada rebound, yang kita asumsikan bahwa wave 3-nya sudah selesai, kemudian kita akan menghampiri atau dilanjutkan dengan rebound wave keempat. Nah, catatannya pula sampai sini kita menggunakan Fibonacci retracement, di mana wave 4 itu biasanya 38,2%, atau bisa saja yang terdekat adalah 23,6%. Kalau case-nya adalah di 23,6%, berarti selesai. Kenaikan itu akan terhenti di level ini. Ya, berarti kurang lebih di atas 100.80-an, ya anggap saja 101 awal. Nah, tapi kalau kita lihat candle saat ini, dia cenderungnya adalah turun, teman-teman. Oke, berarti kalau gitu kita akan tunggu sampai beberapa jam ke depan, apakah akan terjadi penurunan lebih lanjut di bawah ini, yaitu level 99,6. Kalau tidak, maka kita akan dapatkan wave keempat segera terbentuk. Tapi kalau ternyata dia tembus, teman-teman, maka wave 3 bisa dibilang belum selesai ternyata. Ya, artinya masih ada potensi penurunan. Ya, dan itu yang akan kita coba cek lagi. Apakah US Treasury turun lebih lanjut sehingga akhirnya menggerus kepada penguatan dolarnya, atau dia akan tetap berjalan berlawanan arah. Artinya US Treasury turun sementara dolarnya akan melanjutkan kenaikan. Atau sebaliknya, misalkan ternyata US Treasury rebound kembali sesuai dengan wave, berarti wave C, sementara dolar masih tetap dalam pelemahan. Kalaupun misalkan apa yang terjadi adalah US Treasury-nya turun, maka itu akan jauh lebih bagus untuk emas. Tapi kalau US Treasury-nya naik, maka itu akan relatif sedikit menghambat kenaikan emas. Dan disitulah letaknya kita akan memanfaatkan atau mencari level koreksinya. Oke, kalau begitu, misalnya kita perhatikan dari grafik yang ada di sini, jelas kalau misalkan berdasarkan apa yang terjadi pada US dollar saat ini dia turun, maka jelas itu menguntungkan pada sisi pound sterling. Dan kita melihat mungkin ada gejala untuk mencapai level 1.3310 ataupun 3308. Hanya saja
Saya perlu ingatkan kembali, kalau secara teori expansion 161,8% itu adalah tujuan akhir dari proyeksinya. Tapi belum tentu secara angka dia berhenti betul-betul tepat di 1.3308. Jadi kasih jarak, kemungkinan dia bisa saja lebih tinggi atau bahkan kecenderungan sedikit lebih rendah. Nah, nanti kita akan lihat bersama apakah dampak dari data CPI itu akan menekan, kemudian juga dampak dari data retail sales Amerika akan menekan, atau justru kita akan dapatkan kenaikan lebih tinggi dari 1.3308. Kalau kita perhatikan dari grafik H4, jelas di sini skenario-nya kalau kita anggap dia masih terus naik, maka dia sangat terbuka untuk peluang ke 1.3430. Walaupun menurut saya sih agak mencurigakan juga ya untuk kenaikan tersebut, sehingga kalaupun mau cari aman, saya ambil level buy-nya relatif lebih rendah untuk mendapatkan kesempatan atau peluang untuk lebih tinggi lagi. Jadi pada dasarnya kita masih tetap mengharapkan kenaikan itu terbantu oleh melemahnya US dollar. Di sisi lain untuk crude oil, kita mungkin melihat dari sisi lain. Kalau kemarin kita berandai-andai kalau ini adalah sebagai inverse head and shoulder, nah ternyata yang kita lihat dia gagal terus teman-teman, tidak mengalami penurunan ataupun tidak mengalami kenaikan. Dia stuck di level 60 tapi juga kembali ke level 62, tertahan di bawah 63. Kalau begitu, saya akan rubah skemanya. Saya tidak melihat sebagai inverse head and shoulder, melainkan coba lihat ini adalah resisten kita dan semakin turun, kalau kita perhatikan dari candlestick-nya dan juga high-nya itu semakin rendah teman-teman. Nah, oleh karenanya kalau kita lihat juga dari RSI, kecenderungannya juga semakin melandai. Dan ini berarti mengindikasikan bahwa kekuatan untuk kenaikannya relatif sudah pudar atau relatif lemah. Berarti kalau begitu yang paling aman untuk saat ini adalah mengincar zona sell. Nah, berarti kita akan mengincar kembali level 59 atau mengharapkan kembali level 59 atau bahkan ke level 57 dolar. Tapi Anda bisa berubah strategi, change strategi Anda menjadi buy kalau misalkan itu terjadi kenaikan di atas zona merah ini, dan saya perkirakan mungkin 63. Batasan kita adalah 63. Kalau kita tidak dapatkan kenaikan dari 63, jangan ubah strategi. Anda tetap pertahankan sell. Apalagi kalau misalkan betul-betul tembus 59.10. Kemudian untuk gold sendiri, seperti yang terlihat di sini, kondisinya mengalami kenaikan lanjutan dan persis dengan apa yang kita ramalkan kemarin ya. Prediksi kita adalah kondisinya kita sudah berada di wave keempat atau ada dua skema di situ. Kalau Anda cek di ulasan artikel yang kemarin, saya mengungkap ada dua skema. Skema pertama dianggapnya wave keempat itu sudah selesai di 3193. Yang skema kedua adalah wave keempatnya belum selesai sehingga masih bisa diharapkan untuk terjadi koreksi ke 3170. Ternyata yang terjadi adalah kita tidak ketemu lagi dengan 3170 apalagi 3193. Kemarin hanya tertahan di 3209 dan inilah yang membuat kenapa dilanjutkan kenaikan. Oke, sekarang kita speed. Kita fokus dengan elite wave dengan jangka pendek apa yang akan terjadi atau perkiraannya kemana. Oke, saya coba untuk geser dulu grafiknya supaya kita akan lihat lebih luasa ataupun lebih leluasa untuk terjadinya kenaikan berikutnya. Oke, yang perlu kita pahami di sini adalah antara tren besar dan tren kecil. Tren kecilnya kurang lebih yang saya cantumkan kemarin itulah berada di sisi sini teman-teman. Kondisinya adalah wave 1, ini 2, kemudian ini 3, dan kemudian ini wave 4, dan akhirnya ini adalah wave kelima. Oke, inilah yang garis hitam, berarti kita artikan ini wave kecil atau tren kecil. Ya, tren kecilnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba kita perhatikan lagi. Kalau kita perhatikan dari subwave yang ada di bagian ujung, yang kita asumsikan wave kelima dari garis hitam ini, maka posisinya adalah begini. Posisi yang mungkin bisa terjadi adalah, saya asumsikan ini kita split lagi. Ini wave yang paling kecil lagi, 1, 2, 3. Ini berarti posisinya masih dalam wave ketiga yang paling kecil untuk peruntukan wave kelima. Ya, oke, yang berikutnya berarti setelah 3 akan terjadi koreksi sebagai wave keempat. Dan itu berarti maksimum koreksinya 3245 atau mungkin saja cuma ke 3250-an. Jadi ibaratnya kalaupun terjadi koreksi ataupun penurunan tidak diharapkan lebih rendah dari 3245. Tapi bisa saja penurunan tersebut karena kita masih dalam jenjang wave kelima, maka koreksinya cuma sampai segini teman-teman. Ya, perkiraan kita mungkin sekitar 25% ataupun bahkan 30%-an dari kenaikan yang terjadi terakhir. Oke, saya asumsikan penurunan itu berarti akan terhenti di kisaran 3260, di mana area tersebut telah relatif bisa dibilang titik tengah, sehingga nantinya kita harapkan dia naik dengan wave ke-5. Jadi kalau saya kasih angka, kurang lebih di sini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5.
Dan berarti dalam waktu dekat Anda bisa mengincar buy di kisaran 3260 atau 3262, atau yang paling low risk adalah 3245. Oke, kemudian berarti kita kembali lagi ke sisi yang garis hitam. Berarti kalau begitu areal yang kita maksud sebagai potensi yang terjadi berikutnya, maka kita anggap bahwa wave 5 besar atau wave 5 kecil ya, masih kecil, ini masih kita anggap sebagai bagian dari wave kelima. Nah, coba kita perhatikan, kalau misalkan ini yang terjadi, maka kita masih punya wave besarnya teman-teman, dan wave besarnya itu adalah di bagian sini. Saya anggap dengan area biru 1, 2, inilah 3, berarti kita akan dapatkan keempat, kemudian baru kita akan dapatkan wave 5. Nah, catatannya, saya belum menganggap bahwa ini sudah selesai dan kemudian kita masuk ke wave ke correction besar. Jadi artinya, koreksi kecil yang mungkin akan kita dapatkan itulah sekitaran ini, 3260 ataupun 3245. Setelah itu dia akan capai 3314, atau bahkan yang paling parah lagi terdorong lagi lebih tinggi ke 3390. Tapi 3390 saya rasa ini akan menjadi target berikutnya dari big trend yang mana kita hitung dari sini. Kondisinya akan kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sementara waktu berarti saya tidak sarankan Anda untuk mengincar sell karena kondisinya tren besar masih tetap dalam faktor kenaikan. Bagaimana dengan H4? Saya tidak melihat case untuk potensi dari bearish divergence karena Anda lihat di sini high dari RSI kecenderungannya sama tinggi atau bahkan lebih tinggi. Jadi saya tidak melihat itu sebagai perubahan ataupun mendukung perubahan tren, sehingga kalaupun terjadi koreksi, as long dia nggak tembus bawah 3245, mau itu 3260 ataupun 3245, itu adalah zona buy Anda yang paling normal ataupun yang paling low risk. Hindari pembelian ataupun buy di level 3300 karena saya rasa itu akan terlalu high risk.